Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wal aba wal ummahat wa tullab wa talibat wal hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan Mausu'atul Manahi Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita masuk di larangan yang ke-33, nomor 33. Salasun babun nahyi 'anil qasas, yaitu larangan terlalu banyak atau gemar berkisah. Nah, berkisah kan, bercerita. Ya, jadi terlarang kita terlalu banyak cerita. Bukan tidak boleh cerita, menyampaikan cerita-cerita, kisah-kisah. Ada banyak kisah-kisah yang tersebar dari kita masih kecil, terutama kisah-kisah dari kampung masing-masing, ya kan? Kisah tentang pelaut, kisah tentang Tarzan, kisah-kisah pokoknya. Terlarang bagi kita terlalu banyak berkisah-kisah, bercerita-cerita. Ini dikecualikan dari beberapa orang yang akan disebutkan nanti. Baik. Kita lihat larangan banyak ataupun gemar bercerita. Diriwayatkan dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqussu illa amir au ma'mur au mukhtal. Tidak boleh bercerita kecuali seorang amir au ma'mur, atau seorang yang diperintah oleh amir atau yang dipilih, yang diizinkan oleh amir untuk bercerita. Au mukhtal, atau dia seorang yang sombong. Ya, atau dia seorang yang sombong. Jadi maksudnya ketika di sana ada seorang yang terlalu banyak bercerita, berkisah, hikayat, ya, bercerita ini, bercerita itu, setiap kali bertemu, setiap kali berkumpul, setiap kali dia berpapasan ataupun bertemu dengan orang-orang, dia selalu bercerita, terlalu banyak bercerita, maka antara tiga pilihan ini, dua yang disebutkan dalam hadis tadi itu dibolehkan. Yang terakhir mukhtal, seorang yang sombong, nah inilah dia. Ketika dia bukan orang yang ditunjuk untuk banyak bercerita, bukan pula seorang amir, maka dia orang yang sombong. Cari kesombongan, ya, cari muka, mencari perhatian. Nanti kita dapati hadis berikutnya juga, murah. Jadi cari perhatian orang, cari pandangan. Ya, atau mukhtal juga, dia seorang yang angkuh atau menganggap dirinya besar, supaya dianggap dirinya lebih besar dari orang lain. Karena mengetahui banyak kisah-kisah, padahal itu cuma sebatas kisah-kisah saja, cerita-cerita. Karena beda ya kisah, walaupun dalam kisah itu bisa dipetik hikmah ataupun ilmu fikih, dengan catatan kisah itu adalah kisah yang sahih, kisah yang benar, dan dari kisah itu memang dibenarkan di dalam syariat sesuai dengan hukum. Kadang kisah yang sahih juga tidak bisa kita ambil sebuah hukum di dalamnya.
ketika di dalam Islam itu sendiri sudah ada hukum secara jelas, ya, secara tegas. Apalagi kisah-kisah Israiliyat, karena memang Bani Israel adalah kaum yang sangat suka berkisah, bercerita, menyampaikan berita-berita. Kita sudah bahas sebelumnya masalah kisah atau cerita Israiliyat itu tidak perlu didustakan dan jangan pula dibenarkan. Tidak mengapa menceritakannya, tapi jangan kebanyakan juga. Jangan terlalu sering menceritakan berita-berita atau cerita Israiliyat. Taib. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqus 'alan nasi illa amir au ma'mur au mura." Tidak diperbolehkan untuk banyak bercerita di hadapan manusia kecuali dia itu seorang amir. Kalau dia seorang amir, seorang pimpinan, seorang penguasa, boleh dia menyampaikan cerita-cerita itu. Ya, karena dia seorang amir. Au ma'mur, atau dia seorang yang diperintah oleh amir, atau diizinkan atau diangkat oleh amir untuk menyampaikan cerita-cerita. Au mura, atau bisa jadi dia seorang yang mura, yaitu mencari perhatian orang lain, cari muka bahasa kita. Ya, cari nama. Kalau mau cari nama lebih banyak di tempat pemakaman kuburan, tuh banyak nama sih. Cari nama gitu ya. Kalau cari muka itu banyak di pasar tuh, muka, wajah-wajah itu banyak di pasar. Ya. Mura dari kata riya, memang cari pandangan orang. Ya. Taib. Nah, ini akibatnya, sehingga beliau menyebutkan ini termasuk larangan. Karena ancamannya di sini antara boleh dan terlarang. Yang boleh siapa? Amir dan makmur. Ya, amir dan makmur, seorang amir yang memerintah ataupun makmur yang diperintah oleh amir, yang ditunjuk, diizinkan atau dipilih atau ditugaskan. Ya, atau ditugaskan. Kemudian berikutnya dalil yang menunjukkan tentang larangan ini diriwayatkan dari Khabbab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna bani Israil lamma halaku qassu." Sesungguhnya ketika Bani Israel itu mengalami kebinasaan dikarenakan mereka suka mengobrol kisah, mengobrol cerita. Makanya disebut Israiliyat, karena mereka suka sekali cerita. Ya, seakan-akan agama mereka itu dibangun di atas cerita-cerita semuanya, pokoknya kisah-kisah. Nah, di dalam Islam ini muncul kelompok-kelompok yang memang menyandarkan cara beragamanya dengan mengumpulkan kisah-kisah. Yang dia tidak peduli, dia kumpulkan dalam buku-buku mereka tersebut kisah semuanya, nggak tahu dari mana itu. Terus diyakini lagi. Nah, itu yang jadi bahaya, menjadi keyakinan yang tidak tahu sumbernya. Sehingga di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin yang mendapatkan buku-buku tulisan seperti itu, kemudian mereka meyakini dan beristinbat lagi, mengambil hukum dari cerita tadi, dari kisah-kisah tadi. Bahkan kalau ketemu dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis, lebih percaya kisahnya. Yang kisah itu tidak ada asal-usulnya. Contoh seperti buku-buku yang disusun oleh dari kaum ya sufi, tasawuf, itu banyak menyebutkan kisah-kisah. Kisah tentang seorang soleh yang bisa terbang ke langit, nangkap malaikat misalnya gitu kan. Kisah orang soleh menyeberangi laut, ketemu sama ikan hiunya diketek misalnya. Ya, kemudian diambil, dikecili, dikantongi, dimasukkan ke dalam kantong, dan banyak kisah-kisah. Orang itu ternyata banyak sedekah. Oh, kalau begitu harus banyak sedekah. Gara-gara itu banyak sedekah. Ya kan? Atau yang lainnya yang kadang menunjukkan sebuah amal, orang soleh itu beramal, lalu dia ikutin. Padahal amal itu kalau ditimbang, disesuaikan dengan hukum-hukum Islam yang datang dalam Islam dari hadis dan dari Al-Quran dan hadis, bertolak belakang. Ya, amalan itu bertolak belakang. Tapi begitulah pengaruh kisah ini. Makanya jangan sembarangan menceritakan kisah-kisah. Khawatir orang-orang akan tertipu dengan kisah itu, sehingga meninggalkan ilmu, meninggalkan fikih. Ya, kedalaman di dalam masalah agama, meninggalkan hukum-hukum di dalam Islam. Nah, ini yang membinasakan Bani Israel. Kandungan bab
Fiqhul bab, kata beliau, menyampaikan cerita atau nasihat merupakan kewajiban imam ataupun pemimpin. Ini hukum asalnya. Menyampaikan cerita ataupun nasihat-nasihat berupa cerita. Dulu saya waktu kecil dengan para orang tua waktu saya kecil, gitu ya. Saya kan tinggal memang banyak Melayu, cerita-cerita gitu ya, pantun apalagi sambil berpantun. Nah, itu biasanya mereka sertakan cerita-cerita itu sebenarnya tujuannya di situ ada nasihat. Tujuannya di dalamnya ada nasihat. Ya, lagi kadang disertai dengan pantun-pantun. Nah, maka menyampaikan cerita ataupun nasihat merupakan kewajiban imam ataupun pemimpin. Seorang amir ataupun pemimpin boleh melakukannya sendiri dan boleh pula mengangkat orang lain untuk melakukannya. Ini hak seorang amir. Hak seorang amir, dia boleh menyampaikan cerita-cerita tadi secara tersendiri, karena dia penguasa, karena dia pimpinan, dia pemimpin. Nah, dia amir di satu tempat, di satu wilayah, ataupun dia mengangkat orang lain dari rakyat yang dari bawahannya yang dia pilih untuk menyampaikan cerita ataupun kisah-kisah tadi. Adapun selain amir atau orang yang diizinkan oleh amir untuk bercerita, maka pelakunya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong ataupun riya. Wal'iyadzubillah. Karena itu pilihannya tadi dalam hadis. Ya, mukhtal ataupun hadis satu lagi mura disebutkan. Ya, tidaklah yang berkisah bercerita-cerita itu, melainkan itu tadi beliau sebutkan 3 pilihannya. Dia itu seorang amir, atau dia seorang makmur yang memang ditunjuk oleh amir, atau dia seorang yang sombong. Ya, ini takabur, ingin mencari kebesaran. Ya, takabur itu dari kata kabara, yaitu pengen cari besar. Ya, mura, pengen cari pandangan orang. Waliyadzubillah. Ini merupakan celaan, ancaman yang menunjukkan orang yang banyak bercerita tapi dia bukan orang yang dibolehkan untuk banyak bercerita, maka dia bisa jatuh kepada ancaman mukhtal ataupun mura tadi. Namun bukan berarti terlarang bagi kita tidak boleh cerita sedikit pun. Tapi yang dimaksud di sini adalah terlalu banyak bercerita. Larangan terlalu banyak bercerita. Nah, jika kita menyampaikan sebuah cerita, sebuah kisah, dan kisah itu benar, kisah itu sahih, yang di dalamnya juga ada nasihat-nasihat, faedah-faedah, maka ini tidaklah mengapa. Ya, namun menyandarkan agama ini dari kisah-kisah saja, ataupun sengaja hanya kisah saja, meninggalkan fikih, meninggalkan ilmu, meninggalkan akidah, meninggalkan masalah tauhid, perkara-perkara pokok di dalam Islam, perkara keimanan, maka ini tercela. Ya, apalagi memang menjadi kesenangannya bercerita, berkisah terus, karena ada yang bertugas untuk itu. Itu diantaranya adalah amir dan makmur. Kedua, gemar bercerita dan menyampaikan hikayat dapat mengurangi kualitas fikih dan ilmu yang berguna. Ini dia. Gemar bercerita ini atau menyampaikan hikayat dapat mengurangi kualitas fikih dan ilmu yang berguna. Padahal dengan kedua perkara itulah orang-orang dapat mengenal agama. Ya, dengan kedua perkara itu orang-orang dapat mengenal agama mereka dan dapat menuntun mereka beramal saleh. Justru amal saleh itu bukan dibangun dengan cerita. Amal soleh itu dibangun di atas fikih dan ilmu, ya, ilmu dan kedalaman. Fikih itu yang dimaksud adalah di dalam masalah ilmu, memahami ilmu. Allahumma faqihu fid din. Ya, di antara doa, ya Allah fakihkan dia, maksudnya dalamkan pemahamannya di dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Ta'ala kendaki kebaikan, Allah fakihkan dia di dalam agama ini. Nah, itu yang terbaik. Nah, terlalu gemar bercerita, banyak bercerita, justru ini akan mengurangi kefakihan. Dan ini akan mengurangi kedalaman ilmunya. Padahal disitulah sebenarnya sumber ataupun pokok penting di dalam beragama ini ataupun di dalam beramal soleh. Jika sedikit fikih dan ilmu yang berguna yang mereka miliki, maka mereka akan membuat-buat cerita dan hikayat serta hadis-hadis palsu. Nah, ini akibatnya kedangkalan ilmu seseorang dalam Islam
atau kedangkalan fikihnya ini mengakibatkan dia akan mudah bercerita, bahkan mengarang-arang cerita, sehingga membuat cerita-cerita yang palsu. Lalu dia sandarkan kepada orang-orang baik, katanya ini orang baik dulu, orang soleh dulu, padahal tidak ada, itu cuma karangan saja, karena dia dangkal fikihnya, dangkal ilmunya, namun dia suka bercerita. Akhirnya karena kegemarannya bercerita tersebut mengakibatkan dia buat cerita, karena itu sudah terbiasa dan dia tidak bisa menyampaikan ilmu, dia tidak bisa menyampaikan fikih. Yang dia sampaikan, ya kalau gitu buat cerita saja. Nah memang umumnya manusia itu suka dengan cerita-cerita, ya kan? Suka dengar kisah-kisah. Ya, walaupun kita tidak nafikan yang namanya kisah ini bisa menghilangkan kepenatan dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari fikih, hukum-hukum, ini kan kadang membuat penat. Nah, ini nanti kita bahas mungkin setelahnya. Itu kadang harus diiringi dengan cerita. Ya, tujuannya apa? Hanya sebatas untuk menghilangkan kebosanan. Tapi kalau gemar dan terus-menerus ya, bercerita, ini akan mengurangi kedalaman fikihnya ataupun ilmunya, dan akan menyeret dia suka membuat-buat cerita-cerita palsu. Dan ini merupakan awal kesesatan seorang dari manhaj yang hak ini, karena manhaj yang hak ini bukan dibangun di atas cerita-cerita, tapi di atas dalil. Ya, di atas dalil hujjah dari Al-Quran dan Sunnah, jelas. Bukan cuma sebatas dari cerita-cerita yang tidak tahu asal muasalnya. Apalagi Indonesia banyak kali ceritanya, ya kan, banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah orang saleh, belum lagi kisah wali songo dari berbagai sumber beda-beda, belum lagi kisahnya yang terkenal itu kisah-kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu banyak sekali kisahnya, dan para ya orang-orang saleh yang dianggap wali-wali itu bertebaran kisah-kisahnya, yang kadang itu diambil sebagai ya cara beragama, ya sebagai cara beragama. Bahkan terkadang cara beragamanya tersebut bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkadang, walaupun tidak semuanya, terkadang didapati seperti itu, tapi dia lebih katanya gitu ya, lebih tersentuh begitu dengan kisah itu daripada apa yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Kalau disebutkan, oh ini dari Rasulullah, kayaknya biasa saja rasanya. Ya enggak, iya kah, enggak begitu. Tapi kalau kisah itu, wah itu dia. Kalau kisah itu. Baik. Kondisi seperti ini banyak kita jumpai pada orang-orang sekarang ini. Ini kata beliau, penulis. Banyak sekali kita dapati seperti ini. Saya juga banyak sekali dapati seperti ini ketika menyampaikan tentang hukum-hukum, apalagi ketika menyampaikan materi tentang ngurus jenazah. Itu banyak sekali dari kisah-kisah. Diambil hukum untuk mengurus jenazah. Ya. Seperti pengalaman tadi juga kan gitu, menjelaskan masalah mengurus jenazah, ada yang tanya, ada kisahnya begini. Kita sampaikan, tapi dalilnya hadisnya begini, caranya itu begini. Ya tapi bagus kain kafannya itu dia gini kain, dari kisah itu berarti kain kafan itu harus begini loh. Kok diambil jelas dari Rasulullah itu kain kafan itu begini, tapi dia lebih tersentuh dengan cerita untuk menentukan kain kafan. Nah, begitulah ini langsung begitu terpengaruhnya manusia itu ya dengan kisah tadi, sampai kita sodorkan ini hadis Rasulullah, ini kain kafannya Rasulullah, enggak terlalu ini dia. Tapi dengan kisah tadi dia lebih tersentuh dengan kisah itu. Ya, dan lebih terikut dengan apa yang ada di dalamnya. Baik. Jadi itu kata beliau, banyak sekali di antara mereka yang berprofesi, kondisi seperti ini banyak kita jumpai pada orang-orang sekarang ini. Banyak sekali di antara mereka yang berprofesi sebagai tukang cerita, khususnya di kalangan jamaah tabligh. Ini kata beliau ya, kata penulis, saya baca aja. Sebuah aliran dakwah sufi. Saya dari SD jamaah tabligh. Ya, dari SD saya sudah keliling-keliling. Masuk ke kampung-kampung Batak lagi saya. Ya. Sebuah aliran dakwah sufi dibangun di atas beberapa tarekat. Ya, dulu kitab yang saya bawa itu bukan Fadail Amal, namanya Tablighun Nasab. Ya. SD saya sudah keliling-keliling 7 hari gitu. Pedalaman.
Dan memang banyak cerita, kisah-kisah. Semuanya cerita itu ya. Jadi setelah sholat saya berdiri lalu minta waktu untuk jamaah, saya bacakan kitab itu di buku itu. Saya bacakan seperti itu. Ya. 6. Jadi ini kata beliau, khususnya di kalangan jamaah tabligh, sebuah aliran dakwah sufi yang tidak mengenal ilmu kecuali kisah-kisah Israiliyat, ya, kisah-kisah sufi, hikayat dan cerita-cerita bohong. Ketika saya berdialog dengan paman saya, karena dia termasuk amir besar sekarang di sana, nah dia yang bawa saya dulu dari kecil, ya. Ketika saya ketemu berdialog dengan dia, ya itu tadi, ketika saya meminta ini kisahnya ini bisa kita ketahui benar atau tidak gimana? Ya setidaknya jawabannya hanya sebatas tapi kan bagus. Nah, gitu ya, tapi kan bagus. Padahal kita ingin mengetahui ini sumbernya dari mana? Sumber kisah itu dari mana? Ya akhirnya saya harus terkena hujah terakhir. Kamu anak kemarin sore jangan ajarin tulang ya katanya. Ya tulang katanya. Orang tua saya kan juga. Bukan tulang ini ya. Baik, kemudian yang ketiga, gemar bercerita akan membuahkan sifat suka mengobrol kata dan meninggalkan amal. Ini merupakan karakter orang-orang yang binasa yang meninggalkan amal soleh. Mereka lebih suka mengumbar cerita yang tidak jelas asal usulnya. Ini akibat suka cerita mengakibatkan menjadi malas beramal karena lebih senang cerita. Baik.